Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahabat Gontor TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang suatu bagian yang sangat penting dalam seni kaligrafi yang para ulama menamakannya sebagai baryul qalam dalam istilah khat, atau memotong pena atau meraut pena. Imam Ali radhiyallahu an pernah mengatakan, al-khattu makhfiyun fi ta'limil ustad wa dawamuhu fi kasratil mashq wa kiwamuhu fi kasratil mashqi wa dawamuhu ala dinil Islam. Selanjutnya beliau mengatakan, in ahmalta qalamaka ahmalta khattaka wa in ahsanta qalamaka ahsanta khattaka. Artinya bahwa kaligrafi itu atau khat itu tersembunyi di balik pengajaran seorang guru. Nah, dan bagus tidaknya, berkembang tidaknya terdapat pada banyak latihan atau tidak. Nah, sementara kalau kita memperbaiki cara memegang atau cara memotong pena, maka kita akan memperbaiki tulisan. Tapi jika kita kurang baik dalam memotong pena, maka tulisan kita juga akan tidak baik. Dalam sebuah bait syair juga disebutkan bahwa ada 4 unsur yang paling penting dalam sebuah tulisan kaligrafi. Dalam bait itu disebutkan, rub'ul kitabati fi sawadi midadiha. 1/4 dari tulisan yang bagus itu ada pada hitamnya tinta. Warrubu'u fi husni sina'atil kutab. 1/4 yang lain ada pada kemahiran atau kepandaian atau kecakapan seorang kaligrafer dalam menulis. Warrubu'u min qalamin tusawi baryahu. Nah, 1/4 yang lain ada pada pena. Nah, pena yang sudah kita potong dengan bagus, pena yang kita luruskan cara motongnya atau yang kita baikkan cara motongnya. Dan yang terakhir, wa alal kawagidi robiul asbab, dan pada kertas itu ada 1/4 faktor terakhir yang mempengaruhi tulisan. Di depan saya ini ada beberapa macam pena. Pena yang ini, yang jenis ini banyak terdapat di Indonesia. Identik dengan bambu pancing. Jadi bambu yang banyak dijual di toko pancing, kita juga bisa mencarinya sendiri. Tapi yang jelas intinya adalah kulit dalamnya yang kita pegang ini, tebal tipisnya ini sangat menentukan juga, dan dia harus keras. Ada beberapa jenis bambu yang tidak mempunyai tekstur yang bagus, sehingga ketika kita raut dalam waktu yang sangat singkat dipakai untuk menulis sudah rusak kembali. Maka pemilihan tinta juga sangat penting. Setelah tinta kita pilih, misalnya ini tinta yang tadi kita punya, kita juga punya tinta pena yang lain, yaitu Handam. Ini juga identik dengan Indonesia karena banyak terdapat di Indonesia. Ini pena Iran sebenarnya sudah bukan hal baru, karena seorang kaligrafer dengan mudah bisa mendapatkannya dari kawan atau dari kolega, atau beli di di internet dengan sistem online juga bisa. Yang penting adalah setelah kita mendapatkan pena, kita punya pena, kita tidak langsung serta-merta bisa meraut semua pena yang kita punya. Langkah pertama adalah menentukan pena yang sudah kita punya ini sesuai dengan jenisnya, mana yang bagus untuk dipakai menulis. Beberapa pena yang bagus mempunyai ciri-ciri lurus. Jadi pena itu lurus, tidak miring seperti ini, atau istilahnya fi i'wijaj, ada belok-belok. Nah, ini perlu untuk disingkirkan karena tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian yang kedua, pena harus setelah lurus, misalnya kita menemukan pena ini yang bagus, kita uji dulu apakah kuat atau tidak.
Kalau jenis handam biasanya cara mengujinya dengan memencet ujung dari pena. Seandainya dia pecah maka adalah yasluh lil kitabah, tidak bagus. Pena yang pecah ujungnya jika kita pencet maka ini pena yang tidak baik. Nah, sementara yang bagus kita pencet kuat tidak patah, tidak pecah, ini yang menjadi kandidat untuk kita pilih. Ini jika handam. Bagaimana jika pena yang lain seperti ini? Maka saya perlu sedikit ada demonstrasi bahwa pena ini pada asalnya ketika kita mengambil dari bambu, dari pohonnya, itu mengandung kandungan air. Nah, kandungan air ini jika banyak maka kurang bagus dalam menulis. Di samping dia akan menjadi berat. Karena itu kita harus mengetes dulu di antara pena ini mana yang paling sedikit mengandung air, yaitu dengan cara mendengarkan suaranya, dan kita akan bisa menentukan. Jika suaranya nyaring maka pena itu sedikit mengandung air dan bagus karena ringan juga dan tidak akan cepat rusak. Nah, sedikit kita tes di bangku ini, nanti akan keluar suara dan akan kita tentukan siapa yang di antara pena ini mana yang bagus. Nah, kita harus jeli, mengingat-ingat suaranya yang pertama atau yang kedua yang lebih nyaring. Nah, mungkin kita sudah bisa menentukan di antara tiga ini. Demikian juga dengan pena yang ini. Misalnya ini akan lebih jelas lagi. Nah, yang kedua lebih bagus. Nah, ini kurang bagus. Ini juga bagus. Yang kurang bagus kita sisihkan. Ada jayid. Nah, ini menyeleksi pena. Jika sudah ketemu, misalnya tadi ini yang saya lihat bagus atau ini ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah membersihkan permukaan pena ini sebisa mungkin. Ya, biasanya kalau kita ngambil dari pohon ini masih sangat kotor, maka perlu kita perhalus, kita gosok. Nah, karena ini sudah lumayan bagus, maka kita akan ke langkah selanjutnya. Dalam memotong pena ada empat unsur atau empat tahapan. Yang pertama adalah al-fathu, kemudian an-nahtu, kemudian al-qattu, dan yang keempat adalah asyakku. Al-fathu ini adalah membuka bambu yang masih utuh sehingga nanti akan berbentuk seperti ini. Kemudian baru nanti berlanjut ke an-nahtu, yaitu memperbaiki kiri kanan, ya, sehingga kita menemukan bentuk yang sejajar antara kiri dan kanan mata pena. Kemudian baru al-qattu, yaitu memotong. Kemudian yang terakhir adalah asyaku. Insya Allah akan kita terangkan secara detail satu demi satu. Nah, ini masih pena yang utuh. Nah, kita anggap ini baru kita ambil dari pohonnya semalam atau kemarin. Mohon maaf, ada satu hal yang menjadi sir atau rahasia pena yang perlu saya sampaikan sebelum motong. Para ulama kibarul khototin zaman dahulu di Turki Utsmani menggunakan sebuah metode. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pena yang bagus adalah yang ringan, ya, yang ringan kita bisa mencoba memegangnya kemudian menimbang seperti ini. Indikasi ringan ringan itu mengindikasikan bahwa kadar airnya sedikit. Nah, jika ada pena yang bagus, kuat, kemudian masalahnya adalah pena itu masih mengandung air, maka para ulama mempunyai sebuah cara klasik yang itu mungkin sudah jarang diterapkan pada saat ini. Caranya, mohon maaf ini agak aneh, tapi memang itulah yang dilakukan oleh para ulama, oleh para khotot kita pada masa dahulu, dan itu merupakan warisan budaya yang kita selayaknya tahu bahwa pena ini ditaruh, ya, jenis-jenis pena seperti ini ditaruh di dalam kotak, ya, yang kotak itu mengandung kotoran kuda. Pena yang sudah melalui proses tadi, proses penimbunan di dalam kotoran kuda selama 1 tahun, minimal 1 tahun, akan menjadi pena yang siap untuk dipakai. Dia mempunyai kadar air yang
yang sudah menipis, yang sudah sedikit, dan berbeda dengan seandainya kita meletakkan di halaman kemudian dijemur, maka pena tadi akan rusak, bahkan keringnya tidak alami. Karena itulah harus sabar menunggu selama 1 tahun. Tapi pada saat ini kita sudah tidak perlu lagi mungkin mempraktekkan hal itu, karena banyak pena yang sudah bagus ada di sekeliling kita. Yang sangat kita perlukan adalah cara memotong pena yang baik. Kita lanjut ke cara pertama yang tadi sudah kami sebutkan, yaitu al-fathu. Pena yang sudah kita ambil, kita panen dari pohonnya, ada 2 jenis. Yang pertama adalah pena yang mempunyai sebuah sisi yang, kalau kita lihat ini, sisi ini lurus, dia mendatar, ya, tidak sama dengan sisi yang lain. Jika sisi ini melengkung, maka ada satu sisi yang ini lurus. Demikian juga dengan pena ini. Nah, hal yang sama kita temukan juga di pena ini. Bahkan handam pun mempunyai sisi yang lurus. Jadi di sini bulat, tapi di sebelah sini lurus. Nah, ada juga beberapa pena yang tidak mempunyai sisi tersebut. Misalnya ini semuanya bulat. Ini juga semuanya bulat kiri kanannya. Nah, jika kita menemukan pena dengan sisi yang ada lurusnya seperti ini, ada yang mendatar, maka ini sangat membantu kita untuk menentukan di sebelah mana kita akan membuat mata pena. Nah, karena ini sudah seolah-olah disiapkan oleh alam, oleh Allah supaya menjadi mata pena, maka kita akan membuka dari arah sini. Kita akan memulai dengan membuat sayatan di sini untuk menentukan seberapa panjangnya dari ujung pena ke sini. Ada yang membuat patokan jika diameternya atau panjang sayatan untuk kita buka nanti sama dengan diameter dari pena yang ada pada kita. Nah, kita asumsikan ini diameternya kira-kira segini. Nah, kita mungkin bisa pakai kertas atau pakai benang dan lain sebagainya untuk menentukan diameter. Kemudian dari panjang diameter itu kita ukur dari atas sini ujung ke bawah. Dari sinilah kita akan memotong. Nah, kita akan mulai dari sini, ya, dengan langkah pertama yaitu al-fathu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan semakin mudah jika pisaunya bagus. Bisa memakai cutter, tapi harus hati-hati karena cutter sangat tajam. Nah, ini kita memakai sikin atau pisau taklidi, pisau yang memang kecil bentuknya, disiapkan untuk memotong pena. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kita sudah selesai satu tahap, yaitu al-fathu. Kesulitannya akan tergantung dengan jenis penanya. Jika penanya seperti ini mungkin akan lebih keras, dia keras. Tapi jika penanya yang seperti ini akan sangat ringan. Nah, ini harus diperhatikan keseimbangan antara kiri kanannya. Jadi kita bisa melihat ini ada di center, di lurus, yang di tengah begini. Nah, yang kedua, setelah kita selesai melakukan pembukaan, ini dibuka di sininya, kita akan menemukan bagian yang lurus ini. Dalam istilah kaligrafi dinamakan khurtum. Nah, ini khurtumul qalam. Nah, ini baiknya lebih lebar, lebih panjang lagi dari ini. Maka kita mungkin buka sedikit lagi, karena nanti khurtum ini akan kita potong sebagai mata pena. Nah, begini kira-kira sudah pas. Nah, langkah kedua setelah ini kita buka adalah kita menghaluskan kiri kanan, atau dalam istilahnya namanya an-nahtu. Dalam menghaluskan kita bisa memakai cutter yang kecil, ya, yang seperti ini. Kemudian perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, untuk menyamakan sisi dan menempatkan supaya benar-benar di tengahnya, kan? An-nahtu yang dari sisi kiri kanan sudah. Kemudian yang kita perlukan dari atas.
karena sisi ini masih melengkung, dari sisi luar juga masih melengkung, maka kita perlu sedikit memperbaiki dengan cara membalik pena seperti ini, kemudian meletakkan sikin pisau di atasnya. Nah, ini akan membantu kita untuk menentukan seberapa ketebalan yang sudah kita capai. Ada beberapa hotdot yang mungkin dengan cara seperti ini, ya, ditipiskan. Tapi cara seperti ini tidak bisa membantu kita untuk mengira-ngira apakah sudah tipis atau masih tebal. Dikira masih tebal, ternyata setelah beberapa kali diraut habis penanya, kulitnya ini sampai mengelupas semua. Karena itu dengan cara seperti ini kita akan bisa hati-hati dan merasakan ini sudah terlalu tipis atau ini masih tebal. Nah, cara ini membantu. Hanya saja cara ini tidak baik jika menggunakan cutter, ya, karena akan bisa menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan, menjadi sedekah daging di sininya. Nah, setelah kita memperbaiki sini menjadi rata, sekarang satu lagi yang perlu kita ratakan adalah atas. Nah, di sini kita perlu meratakan juga. Jadi an-nahtu, marhalah yang kedua, ya, itu dari semua sisi, kiri, kanan, atas, bawah. Kita akan mempunyai pena dengan khurtum yang bagus, yang siap untuk dipotong. Nah, kira-kira seperti ini adalah pena yang siap untuk diproses ke proses selanjutnya, yaitu al-qattu. Ya, untuk lebih mudahnya al-qattu, mungkin kamera nanti bisa mendekat ke sini. Kita akan memotong dengan cara menekan satu mata pena tepat di atasnya. Untuk membantu proses al-qattu, kita memakai al-maqat yang kemarin sudah kita terangkan, adawatul khat. Ini adalah tatakan tapi khusus untuk memotong pena. Bisa disebutnya al-maqta atau al-maqat. Yang asli terbuat dari gading gajah, tapi bisa juga terbuat dari tulang, atau juga dari punya kerbau itu, tanduknya kerbau, ya. Atau kalau sudah tidak punya opsi lain, bisa dengan penggaris mika. Tapi itu adalah opsi yang harus yang harus betul-betul dipikirkan, karena antum akan mempunyai banyak korban pada akhirnya nanti. Kalau ini insya Allah kuat. Langkah ketiga yang ini adalah langkah yang paling menentukan dalam proses pembuatan pena kita, adalah al-qattu. Al-qattu atau memotong. Nah, kita akan menentukan kemiringan yang umum saja, meskipun hot itu mungkin masing-masing hot berbeda kemiringan. Bismillah, kita akan tentukan di sini. Dengan cutter akan lebih mudah karena lebih tajam. Hanya saja dengan ini juga bisa. Kita hendaknya menekan saja, tidak mengangkat kemudian menaruh lagi. Sekali tekan diharapkan langsung putus. Dan biasanya kita perlu melihat apakah ini sudah lurus atau belum. Jika belum, kita perlu untuk mengulanginya sekali lagi, ya, mungkin di beberapa sisi. Kemudian kita sehingga bunyi tak begitu. Nah, sisi ini masih perlu kita perbaiki lagi dengan dirapikan kiri kanan. Mungkin dari atas ada yang masih belum sedikit terpotong karena faktor pisau, kita perbaiki. Tapi akan lebih baik jika hanya satu proses saja dan semuanya akan langsung terpotong. Ada yang setelah pemotongan ini kemudian dihaluskan dengan memakai amplas. Ada juga yang cukup dengan satu kali pemotongan. Nah, jika ini sudah kelihatan lurus, maka kita tinggal satu tahapan lagi. Pena yang ini, yang mata penanya sudah lurus,
kita masih perlu sedikit menipiskan karena tadi masih tebal. Setelah dipotong, setelah al-qattu, kita tipiskan ujungnya sedikit begini supaya nanti dalam proses penulisan lebih mudah. Dari atas juga. Nah, kemudian kita bisa merasakan sama atau tidaknya ini, rata atau tidaknya. Nah, proses tadi al-qattu itu merupakan proses yang oleh para ulama menentukan, para khattat ya, mengatakan bahwa al-khattu fil qatti. Khat itu ada pada pemotongan pena. Begitu salah motong, maka selanjutnya pena tidak akan bisa dipakai dengan bagus. Tinggal satu tahapan lagi yang harus kita lakukan, yaitu asyakku. Asyakku yaitu membelah. Seperti yang kita lihat, penanya sudah bagus, kiri kanan sudah bagus. Kita tinggal membuat satu sayatan lagi di sini sebagai tempat tinta nanti masuk. Kalau di pena yang seperti ini pena tumar, kita melihat di sini dengan teknologi laser atau teknologi yang lain, ini ada tempat tinta. Di sini juga ada sayatan, maka kita akan membuat di pena ini juga satu sayatan saja atau kita pecah, namanya asyakku. Dengan sikin, dengan pisau seperti ini kita akan mudah melaksanakannya atau melakukannya, berbeda dengan cutter. Karena ujung dari pisau ini menghadap ke atas, maka ini akan kita lakukan yang akan kita pakai untuk memotong dengan cara ditekan ke atas. Coba silakan diperhatikan, kita sudah menentukan ini di tengah antara sisi kiri dan kanan. Kemudian dengan satu tekan kita arahkan pena ke bawah sehingga mata pena akan memecah, mata pisau akan memecah pena tepat di tengahnya. Ya, pena yang tadi sudah kita pecah dengan pisau ini, kita bisa mengecek apakah betul-betul sudah pecah dengan sempurna atau belum dengan cara menekan di atas kuku kita. Jadi ini misalnya mata pena, kita bisa meletakkan di kuku, kemudian kita tekan. Nah, jika pena ini sudah terbuka demikian, ini ada bagian tengah yang terbuka, maka kita sudah berhasil. Nah, tapi yang perlu diperhatikan lagi, di sini bekas pecahan tadi bisa menyebabkan keluarnya beberapa serabut kecil yang harus kita bersihkan, karena itu nanti akan mengganggu. Nah, dengan selesainya asyakku, maka yang terakhir adalah kita mengetes apakah pena ini sudah bagus atau belum. Jika belum, maka kita perlu mengulang. Bisa jadi mengulang dari al-qattu ya, atau bahkan dari al-fathu atau dari awal, dari memilih pena yang bagus. Karena itu para khattat biasanya menghabiskan waktu antara setengah jam jika itu lancar. Jika tidak lancar bisa sampai 2 jam atau 3 jam. Jadi karena ini sangat penting sekali, maka pena itu menjadi salah satu dari rahasia kenapa tulisan seseorang bagus. Karena itulah pada zaman dahulu ketika seseorang membuat pena, maka dia berusaha untuk menyembunyikan rahasia bagaimana cara memotongnya. Dan ketika selesai menulis, maka para khattat ingin melihat bagaimana mata penanya. Mata pena seperti apa yang dia pakai. Nah, karena dari situ akan kita ketahui kenapa tulisannya bagus. Nah, dengan pentingnya itu tadi, maka kita akan mencoba sekarang. Jika pena ini sudah bagus, kita akan memiliki pena yang mendukung untuk menulis. Jika belum, maka kita harus mengulangi langkah-langkah yang tadi sudah kami sebutkan. Ya, jadi kita sudah masukkan tadi ke tinta. Nah, ini kita akan menemukan bahwa sisi ini akan ada tintanya. Itu tandanya tinta naik ke atas dan menyimpan dan disimpan oleh pena di situ. Ini fungsinya kita membelah tadi, sehingga akan banyak tinta, akan lebih banyak tinta yang terserap, sehingga kita tidak perlu sering-sering mencelupkan ke tinta. Nah, sekarang untuk mengetes apakah pena ini sudah bagus atau belum, kita pertama membuat titik.
Jika titik ini sudah bisa sempurna dari ujung, di sini lurus, tidak ada cacat, maka ini berarti penanya sudah bagus. Dari sisi lurus atau tidaknya potongan ini. Kemudian sempurna atau tidaknya ujung dari yang kita potong pena ini, kita mencoba untuk membuat huruf ba, dan kita akan perhatikan ujung dari huruf ba ini. Nah, jika ini sekali gores cukup dan bagus dan tidak meninggalkan seperti goresan-goresan 2 atau 3 misalnya bercabang seperti ini, maka pena ini sudah bagus. Sehingga kita perlu satu tes lagi, yaitu kalau tadi dari kanan ke kiri, kita akan coba tes dari kiri ke arah kanan. Kita membuat ujung jim, atau kita buat jim secara penuh saja. Nah, ini jim dengan khat rik'ah. Kemudian kita putar. Nah, yang ingin kita lihat adalah ujung dari jim ini nanti. Nah, ini jika ini sudah bisa berhenti dengan bagus, berarti pena ini insya Allah sudah layak untuk dipakai dan bagus. Kita harus menjaga saja dan selalu membersihkan dengan tisu ujung ini supaya bersih. Kenapa tisu? Tisu itu sebenarnya tidak hanya tisunya saja begini, tetapi lebih dari itu, tisu ini ya lebih bagus lagi dengan dilumuri, air liur ya, air liur. Jadi ini sedikit ada air liurnya, kemudian kita gosokkan di atas tisu ini sehingga kedua sisinya akan menjadi bersih. Nah, setelah ini baru kita simpan di tempat pena. Besok ketika akan dipakai untuk menulis, pertama kali yang kita lakukan adalah menekan di ujung kuku sehingga tengah-tengahnya akan terbuka. Ini akan memastikan bahwa sisa tinta yang masih kering, yang mungkin setelah bekas kita pakai, akan pecah, kemudian tempat tinta ini akan menjadi terbuka kembali. Para khotot mengambil cara membersihkan ini sebenarnya dari sunnah nabawiyah juga. Jadi kenapa kok tidak air? Karena air mengandung unsur yang merusak tekstur dari pena, sementara liur tidak, dan itu sudah disebutkan, sudah dipraktekkan oleh para khotot. Demikian rekan sahabat Gontor TV yang berbahagia, sedikit sudah kita terangkan tadi bagaimana cara memotong pena. Harapan kami mudah-mudahan para sahabat semuanya bisa mempraktekkan bagaimana cara memotong pena dan bisa kemudian langsung mempraktekkannya. Jika nanti sudah bisa memotong pena dengan baik dan benar, maka pelajaran kita akan lancar insya Allah. Dan seandainya ada masalah dengan pena, yang lebih penting adalah seorang kaligrafer bisa memperbaikinya sendiri, bisa langsung perbaiki, bisa tanpa perlu untuk berhenti lama karena alasan penanya rusak. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang dengan langsung menulis huruf-huruf khat pada tahap-tahap awal, sehingga nanti kita akan sedikit demi sedikit bisa menulis dengan baik dan benar dengan memulai khat jenis yang paling mudah, yaitu khat rik'ah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.